Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja di video kali ini saya excited banget karena barang yang sudah saya nantikan sampai juga. Ya, langsung aja. Di depan saya sekarang ini ada the new ROG Ally. Ya, gaming handheld yang akan mendisrupsi pasar handheld konsol. Apalagi udah Steam Deck ya, ini di saingan terkuatnya di Indonesia yang sudah resmi. By the way, ini saya dapatkan di toko langganan Studio Ponsel. Tadi ini masih unit inter, bukan unit resmi Indonesia. So buat yang pengen beli tanpa ribet pre-order dan segala macam, mau langsung dapat barangnya, langsung aja cek di tokonya. Linknya saya taruh di deskripsi. Nah, berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing, kita lihat isinya seperti apa. Dan by the way, ini dia tampilan dari kotaknya si ROG Ally. Jadi di sini dia bisa lihat ada bentuknya dari konsolnya. Di sini ada tombol X, Y, A, B, ada ROG, ada logonya. Ini ada ROG Ally. Dan ya kotaknya cukup standar, cuman saya sebenarnya agak kaget karena ternyata tebal. Sebelumnya satu hari sebelum ini, sebelum saya unboxing, kirimin fotonya dulu kan udah sampai barangnya. Itu kelihatan kayak, oh kotaknya tipis nyampe, oh tebal ternyata. Nah ini dia di belakang juga ada detail-detailnya, mungkin saya shot terpisah ya. Ini adalah ROG Ally yang versi tertinggi dengan AMD Z1 Extreme yang storage-nya 512GB dengan RAM 16GB. So dari segi performa harusnya sih mantap, cuman so oke yang ada di spec sheet atau enggak, nanti kita tes sama-sama. So langsung aja, moment of truth, kita black box-nya, kita buka. Oke, ya rapi-rapi juga sih ternyata. Oke. Satisfying sekali untuk buka. Oh, dan di dalamnya ada segel lagi, ini harus dipotong kembali. Oke, 1, 2. Oke. Harusnya sudah ya. Harusnya udah. Kebalik. Nah, ini ya, kita buka. Oke, oh langsung ya, langsung unitnya ini ada kertasnya dulu, ada penutupnya. Langsung saja kita buka. Tadam. Oke, ini dia si ROG Ally, dia warnanya putih. Bisa dibilang kayak skema warna Stormtrooper atau Panda ya, karena kan hitam sama putih. Ini dia. Dan surprisingly ya emang nggak surprisingly sih ya. Berasa sedikit lebih ringan kayak dibanding Steam Deck. By the way, Steam Deck ada di belakang lagi digantung. Nanti kita bandingkan. Ini dia unitnya. Kita buka dulu sebentar. Kita kletek dulu. Ini gimana? Oke. Lepas juga. Ini dia tampilannya si ROG Ally. Warna putih hitam. Tidak ada screen protector ya, jadi harus nambah sendiri, ini harus dibeli, sangat disarankan. Oke, analognya untuk first impression agak enteng ya sebenarnya, cukup ringan analognya. Kayak mungkin resistensinya kurang ya, mungkin ya. Saya berasanya pertama ini kurang, tapi mungkin ini karena masih mati. Sebentar, untuk selanjutnya saya buka dulu kotaknya karena kan kotaknya tebel, masa unitnya segini kotaknya tebel nggak ada isinya. Sip, kita buka dari yang tengah dulu di sini. Oke, ini kotak terpisah. Isinya, oke, ini hanya ada warranty card ya, user manual, bisa dikesampingkan dulu. Next di bagian samping yang sini, oke, di sini ada adapter ya dengan USB-C, ini adapternya. Dan oke, ini dia. Untuk colokannya ya, jadi karena ini bukan unit resmi untuk region Indonesia ya, jadi colokannya yang 3 seperti ini. Oke, colokannya yang kayak gini ya, yang 3, dan ada power brick-nya. Untuk impresi awal sih ya, kalau lihat dari si kotaknya sebenarnya agak boros ya. Kotaknya tebal tapi hanya ada ini aja itu ya, nggak ada sesuatu yang spesial juga. Yang lainnya hanya ada kabel dan juga charging brick-nya oke, tidak ada yang spesial untuk isinya.
Jadi untuk kotaknya saya singkirkan dulu. Kita balik lagi nih ke RJ lainnya. Oke. Nah ini untuk tampilannya. Ya, lagi-lagi ditunjukin tampilannya. Dia layoutnya sebenarnya kalau bisa dibilang kayak Xbox ya. Jadi analognya nggak sejajar ya, satu di pojok kiri, satu di agak kesini. Ini ada numpadnya juga, ada padnya, ada di atas. Di sini ada RBRT ya, RBRT, ada tombol power, ada tombol volume, terus di sini ada untuk nyolokin ke aksesoris eksternal ya. Jadi kan kalau misalnya lihat di demo atau mungkin ada yang lihat update-updatean dari temen tech reviewer kemarin pas nyobain di acaranya Asus kan bisa ditempel ke GPU eksternal ya untuk dapetin performa yang lebih tinggi. Salah satunya colokan di sini. Ada slot untuk micro SD dan di sini ada jack audio. Oke, ini ada ventilasinya. Kita cek di bagian belakangnya. Nah ini ada ROG seperti biasa ya, ada logonya. Ini ada back button, ada dua, M1, M2. Ini juga ada ventilasi lagi dengan banyak tulisan-tulisan. Oke. Bagian bawah cuma ada keterangan-keterangan seperti ini. Di sampingnya kayak gini, ya nggak ada yang banyak-banyak. Dan by the way, kita bisa lihat juga di bagian depan nih, detailnya lumayan ya. Jadi di depan ini asumsi saya ini speaker ya yang di depan. Ini speaker, ini ada detail ROG-nya juga. Ya di sini ROG, dia finishingnya matte yang kayaknya nih dari tebak-tebakan asumsi awal kalau mungkin nggak dilindungi atau kita makainya jorok, ini bisa gampang kotor sih sebenarnya. Warna putih dengan finishing kayak gini, kemungkinan bisa dekil nantinya. Terus di sini di bagian apa namanya, controllernya yang di bagian belakang sini dia juga ada teksturnya, jadi mestinya enak, nggak licin dipakai main lama, mungkin tangan keringetan nggak kepleset ya. So itu dia untuk sedikit overview dari desainnya. Sekarang coba saya nyalain, kita lihat. By the way layarnya udah kotor aja deh. Kena jari dikit ada kotor dan dia tidak nyala. Apakah baterainya habis? Oke, mungkin baterainya habis, jadi saya cut dulu. Kita fast forward setelah saya ngecas. 3 days later. Oke, kita balik lagi ngomongin si ROG Ally setelah beres setup. Mungkin ya saya harus bilang ini setupnya agak lama atau bahkan lebih lama dari perkiraan. Makanya tadi kan mau bikin unboxing langsung first impression gitu, ternyata settingnya lama, jadi saya udah pakai aja dah. Dan sekarang ini udah 3 hari setelah unboxing, jadi 3 hari setelah intro yang tadi. Dan sekarang ini ROG Ally-nya udah saya setup, udah dipakai main. So buat yang mungkin belum tahu ya, mungkin belum familiar, ROG Ally itu kan dia pakai Windows. Jadi untuk home screen-nya dia akan tampil seperti ini, bener-bener udah kayak Windows ya, Windows 11 di sini spesifiknya. Bisa kita lihat dari desktop iconnya segala macam, ini Windows banget. Tapi emang dia punya namanya Armoury Crate ya. Nah, Armoury Crate ini ada satu tombol di sini, nah, ini bisa dipencet dan nanti dia akan kayak tile gini ya, ada icon-icon untuk aplikasi-aplikasi game apa aja yang udah kita install dan dia bakal muncul di sini. Kayak di sini saya ada install Gotham Knights, ada Honkai Star Rail, ada Genshin ya, ada FIFA, terus ada Xbox PC Game Pass, ada Bayonetta dari Steam, Forza, segala macam ya. Ini dia adalah game-game yang udah saya install. By the way, kalau misalnya kita install game di sini, juga bisa kelihatan gitu, kita installnya dari platform mana ya. Kayak install Gotham Knights nih, bisa kelihatan dia dari Steam. Honkai sama Genshin dia dari Epic nih, saya downloadnya. FIFA dari EA ya, kelihatan nih. Forza dari Xbox ya. Jadi ada icon-iconnya kita install dari mana. Oke, by the way sedikit balik ke soal tadi setup ya. Ini menurut saya agak panjang karena begitu kita login udah masuk ke Windows itu yang diupdate banyak banget, asli itu banyak banget yang mesti diupdate. Ada update BIOS 2 kali, Armoury Crate sekali, belum lagi Windows Update kan tahu sendiri kan ada beberapa gitu kan, ada Windows Update-nya. Belum kita install aplikasi-aplikasi game, jadi untuk aplikasi kayak Steam, Xbox Game Pass, Epic Games itu mesti download sendiri juga, jadi mesti ada prosesnya. Abis itu download gamenya lagi, dan ya game PC kan tidak kecil kan, pasti apalagi game-game yang gede gitu. Genshin aja udah gede banget ya kan. Saya download Gotham Knights, download Forza 135 GB. Pokoknya banyak banget, makanya itu makan waktu dan akhirnya sekarang udah selesai ya. So saya akan sedikit ngasih walkthrough lagi. Ya tadi udah lihat ini Armoury Crates dimana kita bisa lihat game-game yang sudah diinstal. Dan by the way ini kan
kapasitasnya 512 GB nih. Nah ini emang bisa dibilang nggak gede-gede amat ternyata ya. So emang walaupun ini adalah konsol atau handheld atau device yang sebenarnya sangat powerful, bahkan saya berpikiran ini benar-benar bisa menjadi desktop PC sebenarnya ya. Cuman itu dia 512 GB, kalau buat dipakai untuk mungkin kerja sama main game ya nggak akan terlalu cukup. Oke, jadi ini dia untuk game-game yang udah saya install. Sebenarnya cukup nyaman juga ya, karena dia pakai Windows, kita bisa install semua, beda sama Steam Deck kan. Steam Deck hanya di Steam, kecuali memang kita sideload pakai install Windows ya baru bisa install. Cuma di sini anaknya karena dia udah pakai Windows, ya udah kita tinggal install, nggak perlu setup controller segala macem. Selama game emang dari aplikasi-aplikasi yang sudah cocok, ya udah kita tinggal main aja. Nah misalnya contoh di sini saya ada kayak Gotham Knights gitu. Nah dia tuh ada yang namanya Game Profiles. Nah di Game Profiles ini kita bisa ngatur gamenya itu mau pakai konfigurasi apa, mau pakai gamepad atau desktop gitu. Misalnya pakai gamepad mode, nanti kita bisa mapping nih tombol-tombolnya mau dipakai buat apa segala macem. Bahkan misalnya kayak di sini nih ada dua tombol di belakang. Nah ini tuh bisa di setting misalnya buat ya mungkin buat action tambahan, atau kalau saya settingnya sih buat ngambil ini screenshot. Selama ngambil screenshot dari game ya saya pencet yang di belakang. Nah terus untuk experience pakainya, setelah saya pakai selama ya kurang lebih 3 hari lah untuk main game ya dari game-game yang ada di sini, saya bisa bilang kalau sebenarnya ini adalah perangkat yang menyenangkan untuk main. Cuman ya baterai adalah satu poin yang masih saya cari cara ngakalinnya supaya dia tahan lama. Soalnya saya coba main Honkai Star Rail gitu. Honkai Star Rail pakai TDP yang rendah gitu, terus pakai refresh rate 60 Hz aja, terus pakai resolusi 720p, ternyata baterai paling tahan 1,5 jam gitu untuk main. Apalagi misalnya saya main Gotham Knight gitu, Gotham Knight kalau misalnya saya pakai TDP yang tinggi kayak 25 itu bisa nggak nyampe sejam mainnya dia dengan setting medium. Jadi untuk experience mainnya secara power, misalnya frame per second segala macam saya nggak ada masalah. Cuman untuk masalah baterainya ini sih sebenarnya masih saya cari gimana caranya supaya kita bisa main dengan nyaman tapi dalam waktu yang tidak singkat-singkat amat itu, karena untuk sekarang masih terlalu singkat gitu waktunya untuk sebuah handheld gaming seperti handheld konsol gini. Menurut saya baterainya masih terlalu pendek gitu. Jadi ya sebenarnya sih udah menyenangkan, cuma itu dia masih mesti dicari. Habis itu yang saya suka dari sini selain tadi experience mainnya adalah ini speakernya mantep banget, kencang banget ya untuk main game itu udah oke banget. Audionya kenceng, jadi emang kalau misalnya kita cuma main di kamar gitu ya sendiri dan nggak ada suara lain, kayaknya 50% aja tuh udah kenceng banget, udah oke banget. Jadi untuk experience gaming menurut saya oke. Tombol-tombol juga enak ya. Cuman kalau dari segi sisi ergonomis menurut saya sih untuk sekarang ya, saya masih lebih suka Steam Deck karena dia di belakang ini nggak terlalu gede ya pegangannya. Cuma ya emang kelebihannya dari si ROG Ally ini secara dimensi dia jelas lebih ringkas dibandingkan si Steam Deck ya. Jadi kurang lebih begitu untuk first impression saya buat si ROG Ally ini. Yang menyenangkan banyak, yang kurang menyenangkan juga ada. Tapi ya reviewnya bakal saya usahakan secepat mungkin. Tapi saya juga nggak mau cepet-cepet supaya bisa dapat insight yang ya cukup lah ya untuk jadi pembahasan. Karena memang banyak banget yang bisa dibahas dari perangkat yang satu ini. So kalau misalnya kalian punya pertanyaan, ada yang pengen bahas nanti di reviewnya, mungkin ada poin A, poin B gitu tertentu, silahkan tulis saja pada kolom komentar di bawah. Nanti buat yang mungkin banyak diminta bakal saya omongin di video review. So langsung aja tulis di bawah, sekalian bisa di like atau di share videonya. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu, makasih banyak nonton sampai habis. Putu Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.